Beliau adalah Yang Mulia Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Abdirrahman bin Muhammad bin Abdillah bin Bas rahimahullah. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, di tengah keluarga yang mayoritasnya dikenal sebagai para penuntut ilmu. Penglihatan Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ketika masih kecil normal. Namun pada tahun 1336 Hijriah, beliau mengalami gangguan pada kedua matanya. Sehingga penglihatannya kurang baik, dan kemudian sama sekali tidak dapat melihat, pada permulaan bulan Muharram tahun 1350 Hijriah. Beliau tumbuh di bawah naungan tarbiyah agama, yang mengutamakan kitabullah dan sunnah nabinya, dan di bawah gemblengan sebagian tokoh panutan keluarga. Al-Quran adalah nur yang menerangi hidup beliau, di mana pada permulaan langkahnya menuntut ilmu, dibarengi dengan menghafal kitabullah, sehingga ketika masih kecil dan belum mencapai usia balik, beliau sudah menghafalnya di luar kepala. Beliau menuntut ilmu syar'i dari para ulama besar di Riyadh seperti Syekh Muhammad bin Abdil Latif, Syekh Sholih bin Abdil Aziz Ali Syekh, Syekh Sa'ad bin Atik, Syekh Hamad bin Faris, Syekh Sa'ad bin Wakas al-Bukhari, dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh. Beliau terus menuntut ilmu, hingga menempati posisi yang menonjol di kalangan para ulama. Perjalanan Syekh di dalam menuntut ilmu dan menyumbangkannya, dilalui secara bertahap, pada beberapa posisi utama di mana di sana beliau merupakan panutannya. Dan mendapatkan banyak pengalaman yang menambah bagi kepribadian beliau, dan jangkauan yang lebih universal. Beliau rahimahullah bekerja sebagai kadi atau hakim di daerah Al-Kharaj. Mulai bulan Jumadal akhir tahun 1357 Hijriah, dan terus dipegang hingga akhir tahun 1371 Hijriah. Pada tahun 1372 Hijriah, beliau menjadi pengajar di Ma'had Al-Ilmi di Riyadh selama 1 tahun. Lalu setelah itu, pada tahun 1373 Hijriah beralih mengajarkan materi ilmu fikih, tauhid, dan hadits pada kuliah syariah di Riyadh. Dan berlanjut selama 7 tahun sejak berdirinya hingga tahun 1380 Hijriah. Pada tahun 1382 Hijriah, beliau dilantik menjadi Wakil Rektor Universitas Islam Madinah hingga tahun 1390 Hijriah. Untuk selanjutnya pada tahun itu juga, menjadi rektornya hingga tahun 1395 Hijriah. Pada tanggal 14 Syawal tahun 1395 Hijriah. Turunlah surat keputusan kerajaan untuk menunjuk beliau sebagai Ketua Umum Lajnah Daimah, setingkat menteri. Dan pada bulan Muharram tahun 1414 Hijriah, beliau dilantik sebagai Mufti Am Kerajaan Arab Saudi dan Kepala Badan Ulama Besar atau Hay'ah Kibarul Ulama dan Lajnah Daimah, setingkat menteri, hingga beliau wafat. Beliau juga menjadi ketua, sekaligus anggota pada berbagai majelis dan lembaga ilmiah serta keislaman, di antaranya sebagai Kepala Badan Ulama Besar, Kepala Badan Pendiri Robitoh Alam Islami, Kepala Dewan Tinggi Internasional untuk Urusan Masjid, Kepala Lembaga Fikih Islam, Al-Mujamma' Al-Fikih Al-Islami, yang bermarkas di kota Mekah Al-Mukarramah. Anggota Dewan Tinggi Universitas Islam Madinah, anggota Badan Tinggi Urusan Dakwah Islamiyah, anggota Dewan Konsultan Seminar Internasional Para Pemuda Islam. Dan banyak lagi majelis-majelis dan lembaga-lembaga keislaman lainnya. Beliau juga sering sekali menjadi ketua di dalam seminar-seminar internasional yang diselenggarakan Kerajaan Arab Saudi, di mana hal ini memudahkan jalan bagi beliau untuk melakukan kontak dan saling bertukar pandangan dengan kebanyakan dai dan ulama Islam dari berbagai belahan dunia. Meskipun demikian banyak dan bervariasinya tanggung jawab yang harus beliau emban,
Namun beliau tidak pernah lupa akan peran beliau sebagai seorang ulama dan dai. Sebagai buktinya, beliau tetap menulis karya-karya tulisan dan buku-buku, di antaranya, Kitab Al-Faraid Al-Jalilah fil Mabahitsil Fardiyah, Kitab Naqdul Qaumiyah Al-Arabiyah, Kitab Risalah fi Nikahis Sigor, Kitab Al-Jawabul Mufid fi Hukmit Taswir, Kitab Risalah fit Tabaruj wal Hijab, dan yang lainnya. Samahatus Syekh Ibnu Baz juga memiliki kegiatan-kegiatan yang padat di medan dakwah kepada Allah dan konsen terhadap urusan kaum muslimin, di antaranya, sumbangan beliau kepada beberapa lembaga dan Islamic Center yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dan perhatian beliau yang serius terhadap diskursus seputar tauhid dan kemurniannya, serta berbagai kerancuan di dalam urusan agama yang menggerogoti kaum muslimin. Beliau memberikan perhatian secara khusus terhadap pengajaran Al-Quran Al-Karim, dan penghafalannya, serta dorongan kepada lembaga-lembaga kebajikan untuk penghafalan Al-Quranul Karim, agar melipat gandakan kerja keras mereka di bidang ini. Beliau wafat pada bulan Muharram pada tahun 1420 Saat itu manusia merasakan kesedihan yang sangat, karena kehilangan salah satu tonggak ilmu, agama, kebaikan, dan persatuan pada zaman ini.